A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Qori internasional kita, Al-Ustaz Dr. Andus Haji Fadlan Zainuddin, yang alhamdulillah telah melantunkan ayat-ayat Allah di hadapan kita bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, yang kami hormati para asatidz, tuan-tuan guru. Saya lihat banyak ustadz kita di sini. Saya juga terkejut tadi sampai di sini, rupanya adinda kita Ustadz Ramadan Ariga tinggal di sini. Jadi malam ini anugerah, dua Ustadz India datang. Cuman tak tahu yang mana yang asli, mana yang KW. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan Ustadz kita, guru-guru kita di lingkungan ini menjadi tiang-tiang penjaga umat di wilayah tempat tinggal yang kita cintai ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Badan Kenaziran Musalla Al-Hijrah. Musalla ini usianya masih sangat belia, tapi alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pengurus musalla kita sudah cukup luar biasa. Bahkan untuk tarawih pun demi melayani jamaah akan dihadirkan kori-kori internasional walaupun statusnya masih musalla. Mudah-mudahan musalla ini membawa keberkahan buat masyarakat di lingkungan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemuda-pemudi, anak-anak kami semua yang kami sayangi. Coba anak-anak duduknya yang bagus. Iya, duduknya yang bagus. Nah, nanti kita minta sama panitia supaya sisa kuenya dibagi lagi. Ya, untuk anak-anak yang pecinya rapi, yang jilbabnya rapi. Iya. Dan selama ceramah dia nggak ribut. Bisa anak-anak? Bisa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan buat kita orang-orang muslim dan mukmin. Kenapa? Karena ketika Rasulullah pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj dan dia menceritakan yang dialaminya kepada penduduk Mekah. Wahai penduduk kota Mekah, aku tadi malam baru diperjalankan oleh Allah Tuhanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Aras, dan aku diizinkan bertemu langsung dengan Allah. Aku berangkat tengah malam dan belum subuh sudah sampai di rumah. Ketika ini disampaikan kepada penduduk Mekah, ada 3 kelompok yang menyikapi apa yang disampaikan Rasulullah ini. Yang pertama, kelompok yang ragu-ragu antara yakin dengan tidak. Yang kedua, ada kelompok yang sama sekali tak percaya dan menyatakan Muhammad berdusta, bohong. Inilah kelompok-kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Zaifah, Abu Rokok, Abu Cuci Piring, Abu Dapur, dan abu-abu lainnya.
Dan ada juga kelompok yang justru semakin bertambah keyakinan dan keimanannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Jahal bertemu dengan Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, ada apa?" "Itu kawanmu sudah gila itu." "Siapa?" "Muhammad." Masa dia bilang dia katanya diperjalankan, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai 7. Tak kemana-mana dia jalani, dia jumpa sama Tuhannya. Dia bilang berangkat tengah malam, belum subuh sudah sampai di rumah. Macam mana pendapatmu? Aku mau tanya, itu yang cerita itu siapa? Yang cerita itu yang Nabi Muhammad temanmu itulah. Kalau Muhammad yang bicara lebih dari itu pun aku percaya. Itu kata Abu Bakar. Kenapa Abu Jahal sama sekali tidak yakin dan kawan-kawan? Dia menyikapinya pakai akal. Kenapa Abu Bakar begitu yakinnya? Abu Bakar menyikapinya pakai iman. Makanya Bapak Ibu, nggak semua masalah selesai pakai akal. Banyak masalah yang harus diselesaikan dengan iman. Terkadang yang menurut akal tidak mungkin, menurut iman tidak ada yang tidak mungkin. Contoh. Ini kalau cerita akal. Saya tadi waktu duduk di kursi, saya lihat ini anak-anak ini. Waktu saya lihat anak-anak ini Bu dari bawah, akal saya berkata, ini cerita akal ini. Ini pasti semua ada bapak mamanya ini. Ini kalau cerita akal. Kenapa? Karena di dunia ini ada hukum kausal, sebab akibat. Ada akibat karena ada sebab. Bapak mama itu sebab. Anak akibat. Ini kan akibat bapak mamanya semua ini. Adanya anak-anak ini karena ada ayah, ada emaknya. Itu hukum akal itu. Ada anak karena ada ayah, ada emak. Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada emak. Allah mau jadi. Itu kan masih manusia pertama, Ustaz, cikal bakal manusia. Nggak bisa gimana? Nabi Isa cuma punya mama, bapak nggak ada. Wanita suci yang lebih banyak di mihrab berzikir, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Saking dekatnya kepada Allah, makanannya pun Jibril langsung yang menghidangkannya. Gak pernah disentuh laki-laki, izin Allah hamil Maryam. Logikanya kehamilan itu terjadi, bertemunya sperma dengan sel indung telur kaum wanita, terjadilah pembuahan, maka terjadi kehamilan. Maryam ini gak pernah disentuh laki-laki, gak pernah nikah, lebih banyak di rumah, wanita yang terjaga kehormatannya, izin Allah hamil. Maryam melahirkan Isa, gak ada suami. Isa lahir cuman punya mama, gak punya bapak. Itu maka sekarang banyak anak gadis gak mau kalah sama Maryam. Banyak sekarang yang melahirkan gak jelas siapa bapaknya. Ada yang nikah bulan 3, bulan 6 udah lahir anaknya. JNT, titipan kilat. Malah kejadian pula di Langkat Hulu sana, masih bongkar teratak, lahir anaknya. Paling bongkar teratak kaget loh, cepet tenang mau teni lahir kayak kowe menang cocotmu tak tapak ngomongnya mama. Udah jangan kau urus ini, urus aja itu teratakmu itu, nggak tahu kau ini bibit unggul, kata mamanya pula lagi. Jadi bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini mic-nya ada yang lain. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak semua persoalan harus disikapi dengan akal. Banyak hal yang harus diselesaikan dengan iman. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin waktu masa pandemi, ada himbauan di beberapa tempat masjid ditutup untuk menghindari klaster semakin meluasnya virus corona itu.
Ada pula yang mengajarkan masuk ke masjid silahkan, tapi atur jarak safnya. Padahal Nabi dari dulu mengajarkan sawu sufufakum, luruskan saf dan rapatkan. Belum ada satupun dalil yang menunjukkan Nabi mengajarkan jarangkan saf, nggak ada itu. Nabi suruh luruskan saf, rapatkan saf. Ini ada yang mengajarkan jarangkan saf. Oke lah, ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang tidak mengamalkan itu orang-orang yang nggak takut virus itu, Ustaz. Orang-orang yang tidak berusaha berikhtiar menjaga dirinya supaya jangan kena virus. Itu orang-orang yang kurang usaha itu, Ustaz. Itu pandangan akal dia. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam masjid, dia tetap buka masjid, dia tetap berusaha untuk sholat sesuai tuntunan Nabi, rapatkan saf. Kenapa dia tidak takut virus? Kenapa? Karena dia sholat dengan imannya. Dia yakin ketika dia jalankan ajaran Rasul, Allah pasti akan menjaga dia. Kenapa orang tetap berani merapatkan saf? Yang buat dia berani imannya. Orang kalau bicara menurut akal, menurut mereka, mohon maaf, Habib Bahar itu bodoh. Apa pula, udah masuk penjara, keluar, udah selamat, bagus-bagus keluar, tak apa lagi pidatonya, keras kali dia ceramah, dihantamnya lagi pemerintah, masuk lagi dia penjara. Nah, rasakanlah sekarang, menurut akal kita, menurut pemikiran kita. Tapi menurut sebagian pejuang-pejuang agama, dai-dai yang betul-betul ingin menegakkan ajaran agama, bagi mereka karena imannya, penjara itu lebih nikmat daripada di luar. Kenapa mereka tetap berani menegakkan, menyampaikan sesuatu itu yang terkesan begitu keras? Dia berani menyampaikan karena imannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang berpikir dan menyelesaikan, memandang sesuatu hanya dengan akal, tidak pakai iman, orang sebagian menggunakan iman sebagai pandangan hidup, maka pasti akan terjadi kontradiksi di antara dua pandangan ini. Gak semua selesai pakai akal. Banyak masalah harus diselesaikan pakai iman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka Isra Mi'raj ini ujian keimanan. Ada satu cerita, ini ada kejadian seorang anak. Bu, ibu kalau punya anak banyak bertanya, itu ciri-ciri anak cerdas. Makanya ibu kalau punya cucu, punya anak, kakean takon, bolak-balik nanya aja. Jangan ibu marahi. Kadang-kadang ibu nggak sabar, kowe nyocot, lancip tenan cocotmu. Sabar, itu potensi kecerdasan. Nah itu ujian buat ibu ngadepin anak itu. Memang ciri-ciri anak cerdas itu, dia memang banyak bertanya. Anak saya yang paling kecil itu banyak kali nanya itu. Kalau udah duduk, diem, kita cerita, ngobrol, nanti ada aja pertanyaannya itu. Nanti sukanya dulu waktu SD menjelang tidur diceritakan kisah-kisah Nabi. Nanti kalau udah siap cerita, dipeluknya badan kita, tapi sambil mau tidur tuh dia nanya aja, moto ya, liar-liar, gini ngerasa gini. Pernah sekali saya habis ceritakan tentang kisah Nabi Musa. Rupanya ibu-ibu, saya pun udah mulai ngantuk ini, udah siap, dia nanya, jadi Nabi Musa itu dibuang ke laut ya? Iya. Terus yang dapat siapa ya? Istri Firaun. Oh, kok dibuang ya? Waktu itu asal ada bayi laki mau dibunuh, aku pun udah tenggen ini sebetulnya. Sore tadi baru undangan bu, baru undangan. Kadang-kadang waktu dia nanya tuh terbawa suasana undangan, nengok makanan, nengok keyboard, nengok tamu di undangan tuh masih antaran dengarkan pertanyaan dia sama undangan tadi sore. Lah tau-tau dia nanya loh, jadi kok waktu itu ya, itu Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa kenapa? Musa nonton keyboard, gue bilang gitu. Ya orang tuh bayang keyboard sore, ya aku dipukul sama anakku terakhir, pok muka aku, masa Nabi Musa nonton keyboard, ayah tadi ngomong apa, aku bilang gitu sama dia. Orang udah antara sadar sama enggak gitu. Jadi ibu-ibu, memang ciri-ciri anak yang cerdas itu dia banyak bertanya gitu. Makanya ibu kalau punya anak, cucu, rajin nanya, sabar aja. Beri jawaban-jawaban, jangan cuma intelektual, kasih dia jawaban spiritual. Ini ada anak gitu juga, banyak kali nanya sama mama.
Suatu hari mamanya pulang dari pajak, didatanginya, mama dari mana mama? Kita pakai gaya Sinchan lah kira-kira gitu. Dari pajak, ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Belanja sayur. Sayur apa mah? Kacang. Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah mah? Ya iyalah, buahnya kan tumbuhnya di dalam tanah. Ya jawabannya logis gitu. Kenapa? Karena buahnya dalam tanah. Ya anaknya nerima gitu. Karena udah nerima ya wes cakep, menang. Besoknya pulang lagi, mama, ada apa mama? Dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Sayur. Sayur apa mah? Kacang. Kacang apa mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Ini tengok bentuknya, ini kan panjang-panjang. Jawaban mesti jawaban akal, tapi iman nggak disentuh. Besoknya mama, ada apa nak? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Sayur. Sayur apa mah? Kacang. Mamanya pun nasi kacang aja yang dibeli, kayak nggak ada yang lain gitu. Kacang apa mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Kowe suwi-suwi lancip tenan cocotmu mbok apa iki takoki ya naik steng mamanya terakhir. Kerjaan di rumahmu, tugasmu itu cuman makan, nggak perlu kita tanya nih kacang apa, kenapa. Kayak wartawan, nama asal pulang gue tanyai dari mana, gue bilang dari pajak ngapain, gue bilang belanja ngapain, belanja apa, dibilang sayur, sayur apa, kacang apa, dibilang kacang tanah, kenapa kacang tanah. Udah gak usah banyak kali nanya, tugasmu itu cuman makan, nggak urusanku itu kacang kedelai. Lama-lama muncungmu kayak mendiang kakekmu, katanya. Lah kakeknya udah meninggal, nggak tahu apa-apa dibawa-bawa. Nanti kalau udah sekolah, tanya sama gurunya. Ya mak, anaknya tadi pun ya patuh, marahi kayak gitu yang jawabnya, ya mak, disimpan sama, kan berdosa mamanya. Mematahkan potensi kecerdasan anaknya. Rupanya ibu-ibu tahun depan anaknya masuk TK, TK-nya pun TKRA, TK Quran. Jadi rupanya bapak ibu 2 hari sekolah, teringat dia kacang kedelai itu. Ditanyanya sama guru RA-nya tadi, Umi, ada apa? Umi tahu kacang kedelai, Umi? Ya tahulah. Itu kan kalau kacang tanah, kata mama, buahnya dalam tanah, maka orang bilang kacang tanah. Iya. Kacang panjang kan panjang-panjang, Umi. Iya. Kacang merah warnanya merah. Iya. Jadi kenapa kacang kedelai orang menyebutnya kacang kedelai ya, Umi? Mampus lah kayak gini nih. 12 tahun ngajar RA belum ada dapat pertanyaan kayak gini. Cuman namanya guru lah, pula mana pernah kalah kamu sama muridnya. Gini nah, di RA TK nggak ada kurikulum membahas kacang ya. Kita di sini belajar ikro, belajar tajwid, ngapal doa-doa ya. Umi nggak boleh jelaskan masalah itu karena di kurikulum nggak ada. Lah masa anak TK diajak bahas kurikulum? Nanti aja ya, kalau udah masuk SD, tanya sama guru SD-nya. Disimpan lagi sama anak ini. Kan berdosa juga guru RA-nya ini. Masuk SD, kelas 1, 2 belum ada belajar IPA. Kelas 3 masuklah guru IPA-nya, kebetulan orang Batak dari Tapanuli Utara. Marganya Marga Huta Uruk. Rupanya pun totok kali juga Bataknya, udah siap. Rupanya muridnya tadi belajar IPA, dia nanya, Bu Guru, apa? Bu Guru tahu kacang kedelai, Bu Guru? Oh, kacang kedele. Bukan kedele, Bu, kedelai. Iyalah kedele. Bukan kedele, Bu, kedelai. Kau ngejek kau ya. Aku nggak bisa bilang kedele, ya kedele lah, mau kedele terserah kau lah. Kenapa rupanya? Begini Bu, ya dulu kata mama, kacang tanah itu disebut kacang tanah buahnya dalam tanah Bu. Iya, kacang panjang kan buahnya panjang-panjang. Iya, kacang hijau warna hijau, kacang merah warna merah. Jadi kenapa lah kacang kedelai itu namanya kacang kedelai Bu? Oh, kedele, iya Bu. Kedele ya, iya Bu.
Begini ya Bu, itu pelajaran SMP ya. Di SD kita tidak ada membahas masalah kacang-kacangan. Yang kita bahas monokotil, dikotil, dan kutil ya. Nah, kalau masalah kacang-kacangan, nah itu nanti pelajaran SMP. Di SD itu belum kita bahas ya. Sabar, nanti kalau udah SMP dijelaskan sama guru SMP ya. Udah anak tuh pun diem lagi nggak dapat jawaban. Ya guru SMP-nya tetap nggak bisa jawab Pak. Dia ingat di SMA pun dia tanya nggak dapat jawaban, sehingga anak ini sebenarnya kepinginnya kuliahnya di kedokteran. Cuman karena masalah kacang ini belum terjawab, jadi dia akhirnya mengambil pertanian. Jadi tak macam bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya satu hari masuklah dosen di pertanian itu, guru besar, profesor, menjelaskan masalah biji-bijian. Teringat lagi dia masalah kacang. Mungkin inilah puncaknya. Prof, izinkan saya bertanya. Silakan. Begini Prof, ya ini ada masalah dari TK belum selesai nih Prof. Ya berat kali masalah kau rupanya. Masalah kacang kedelai Prof. Ya silakan. Gini Prof, ini masalah nama. Iya, kacang tanah itu kan disebut kacang tanah karena buahnya dalam tanah Prof. Betul. Kacang panjang buahnya panjang-panjang. Iya, kacang merah warna merah, kacang hijau warna hijau. Iya. Kacang kedelai ini Prof, kenapa lah namanya disebut kacang kedelai? Pertanyaan Anda nggak ilmiah. Nggak pantas mempertanyakan persoalan yang serendah itu di level kampus yang setinggi ini. Semestinya pertanyaan itu kau tanyakan sama guru SD-mu dulu, kata dia. Jadi mesti balik SD lagi nih Bro, dia juga. Nggak layak di kampus. Kalau Anda mempertanyakan masalah itu, Anda akan ditertawakan orang di kampus ini. Yang perlu Anda tanyakan bagaimana mengawinkan bibit lokal dengan bibit luar agar dia menjadi satu paritas bibit yang unggul. Pertanyaan kenapa nama kacang kedelai? Alah, udah. Mahasiswa lain abaikan. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Padahal dalam hati profesornya, ya pula ya kok namanya kacang kedelai dalam hati dia. Akhirnya nggak dapat juga dia jawaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dia tamat kuliah jadi insinyur pertanian. Dia melamar pegawai negeri, masuk dinaslah dia di pertanian, sehingga akhirnya naik karirnya jadi seorang kepala bidang. Satu hari di rumah lagi duduk-duduk di teras, rupanya pembantunya keluar, orang Jawa, panggilannya Mbok Iem. Mbok Iem ini bawa minuman sama ada pisang goreng, diantarkanlah ke depan tuannya. Ketika dia mau pergi, ditengok tuannya Mbok Iem tadi, tuannya tadi jadi teringat kacang kedelai lagi nih Mbok Iem ini. Dipanggilnya, Mbok, sebentar Mbok, ada apa? Mbok tahu kacang kedelai Mbok? Ya tahulah, duduk dulu duduk, iya. Kacang kedelai kan? Iya. Mbok tahu? Ya tahu lah, itu yang bikin tempe, yang bikin tahu, itu namanya kacang kedelai kan tuan? Iya. Saya ini sampai sekarang masih bingung Mbok, kenapa tuan? Kenapa lah kacang tanah itu orang menyebut kacang tanah kan karena buahnya dalam tanah. Iya, kacang panjang buahnya panjang-panjang. Betul, kacang merah warna merah, kacang hijau warnanya hijau. Iya. Jadi kenapa lah kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Mbok? Kira-kira Mbok tahu? Ya tahu lah tuan, masa gitu aja nggak tahu. Serius Mbok, serius. Mbok dulu kuliah di mana nih? Cek tuan, aku SD nggak tamat kok. Gak ada kuliah Mbok, gak ada. SD-nya kelas berapa? Kelas 4 Mbok berhenti, gak sanggup lagi dulu orang tua nyuruh sekolah. Oh gitu, iya. Jadi Mbok tahu kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Dari mana Mbok? Rupanya Mbok Iem ini SD cuman kelas 4, tapi ngaji madrasah. SD cuman sampai kelas 4, tapi ngaji sore di kampungnya. SD cuma sampai kelas 4, tapi tiap malam sama ustadz di kampung di masjid dia belajar. Akhirnya ketika ditanya, jadi Mbok tahu? Tahu. Apa kira-kira Mbok penyebabnya? Kenapa kok kacang kedelai itu disebut kacang kedelai tuan? Karena Allah sudah menakdirkan orang menyebut kacang itu dengan sebutan kacang kedelai. Selesai urusan semua. Semua orang mencari jawaban menurut akal, Mbok Iem menyelesaikannya menurut iman. Gak semua masalah selesai pakai akal. Banyak masalah yang harus diselesaikan dengan iman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, gak bisa kita mendidik anak-anak kita hanya menanamkan kecerdasan intelektual tanpa memperhatikan spiritualnya.
Iman itulah yang mengontrol seseorang, yang menjadikan dia orang-orang yang tertata kehidupannya di muka bumi ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran, tadi dibacakan juga oleh Ustaz Fadlan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya, tadi dibacakan ya satu ayat ya tentang peringatan orang tua kepada anaknya. Bagaimana kita menanamkan keimanan di surah Luqman itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, itu menunjukkan anak itu masih di bawah 5 tahun. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Ini dulu nomor 1, tanamkan ke anak-anak kita. Makanya anak lahir itu diazankan di telinga kanan. Pertama dikenalkan kalam Allah, pertama dikenalkan asma Allah ke telinganya. Makanya ibu-ibu, naudzubillah, jangan sampai punya menantu azan pun nggak bisa. Itu musibah besar itu. Makanya kalau datang laki-laki suka sama anak ibu, jangan asal terima. Assalamualaikum wa, waalaikumsalam. Dari mana kau? Aku rumah Mencirim wa. Ya maksudnya aku mau jumpa anak Wawa. Anakku 3 ini, mau jumpa yang mana? Si Marni wa. Duduk. Apa maksud? Aku suka sama anak Wawa. Oh, kau suka sama anakku. Apa yang kau anggarkan rupanya? Ini wah, ada pisang molen 10.000. Oh, cuman nganggarkan pisang molen aja kau datang kemari. Enggak, aku memang suka sama anak Wawa. Oke, kalau kau memang suka sama anakku, kau bisa ngaji enggak? Ya aku dulu ngaji lah, Wak. Bisa baca Quran enggak? Ya aku dulu ngaji, Wak. Bisa baca Quran enggak? Aku dulu ngaji, Wak. Ya sekarang bisa baca Quran enggak? Ya, insya Allah bisa, Wak. Tes dulu. Saiki lah, Wak. Mau minggu ngarep nopo. Enggak bisa. Kalau kau memang suka sama anakku sekarang. Siapa namamu? Namaku Muhammad Thorik, Wak. Udah baca surah At-Thorik. Loh, sesuai nama, Wak. Iya. Baca dulu surah At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. Bacanya sampai habis. Oh, kau pura-pura bodoh, rupanya pinter kau. Ku pertimbangkan. Lo masih dipertimbangkan, Wak. Pertimbangkan dulu. Atau besok datang lagi anak lajang, Wak, aku suka sama anak Wawa. Lo semalam Torik udah datang, lo kan janur kuning belum berkibar, Wak. Yang mana tahu rezeki saya, kan Wak bisa pertimbangkan dulu. Namamu siapa? Ya, namaku ya Imron, Wak. Imron, iya, baca surah Al-Imron. Ya panjang kali, Wak. Ya semua dites sesuai nama. Aku memang namaku Imron, Wak. Cuman di kampung orang manggil aku Kulhu. Ah, ya udah baca Kulhu Allah aja lah kalau gitu. Jadi bapak ibu-ibu jangan asal terima. Ya nanti kalau sempat cucu ibu lahir dia ngajankan pun nggak bisa, nggak musibah. Ibu boleh cari karena kekayaannya, boleh cari karena hartanya, boleh cari karena kecantikan, kegantengannya, tapi harus dikunci pasbar widatiddin taribat yadak. Nikahlah karena agama, kau akan bahagia. Maka 3 pertimbangan di awal tadi. Lihat salah satunya, silakan. Tapi kuncinya tetap harus pertimbangannya agama. Maka saya pernah ceramah di Tanjung Merawa. Jumpa tetangga lama dulu, Bu. Waktu saya tinggal di Belarang, di Selesai. Ini Irfan ya? Wak Ngatiem kan? Irfan. Wak Ngatiem ini kan? Iya. Kowe tinggal nanti saiki, Pan. Aku nang Binjai, Wak. Lo Wak, lah aku nang kene. Sama-sama, Wak, nggak ada sendirian. Anak-anakku udah dibawa lakinya semua. Anakku sukses-sukses, Pak. Alhamdulillah. Masa, Wak? Iya, orang-orang kaya semua mantuku. Ya saya percaya anak dia cantik-cantik, Bu, 5. Aku dulu bereng 1 nggak dapet gitu. Alhamdulillah nih dibikinkan anakku sekarang di Tanjung Merawa, rumah dikasih mobil, dikasih pembantu, dikasih supir. Aku nggak mau tinggal sama anakku. Yang paling besar, Wak, suaminya tapi manajer kebun di Kalimantan. Ya Allah, Wak. Selamat lah, Wak. Alhamdulillah, Pak. Yang nomor 2, Wak, tapi di Palembang, lakinya Kapten AKP, Kapolsek. Yang nomor 3, Wak, nomor 3 sekarang Kabak di Pemkab di Pekanbaru, di daerah Rohil. Allahu Akbar. Yang nomor 4, Wak, suaminya pan dia mau tahu, sawitnya aja 30-an hektar.
Sukses-sukses ya Wak. Iya, yang paling kecil Wak. Ah, cuman ini nasibnya paling jelek Pak, dapat ustad katanya. Batinku cocot iku lah batinku. Ngenyek kali dia sama ustad. Pikirnya ustad sekarang dengan anggap remeh. Tanya Ustaz Ramadan tuh kalau nggak percaya. Buka assalamualaikum, tutup assalamualaikum, pulang jelas ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama betul-betul kalau kita mau selamat dalam hidup, nilai-nilai iman harus kita pelihara. Itulah yang paling mahal yang ada pada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang selamat hidup di dunia yang mengontrol dia imannya. Kenapa hari ini ada orang-orang yang berani melanggar larangan Allah yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam? Karena imannya tidak mampu mengontrol dirinya. Kenapa seorang laki-laki dan perempuan berada di tempat yang sunyi, sang wanita mengajak dia berzina tapi laki-laki itu bisa menolaknya? Bapak Ibu, yang menolak itu adalah imannya. Kenapa ada 7 orang anak muda yang 6 ini semua ngisap sabu, yang 1 orang duduk di situ diajak, dia tetap mengatakan aku nggak mau, aku takut kepada Allah. Yang buat dia takut kepada Allah imannya. Maka iman itu mahal sekali pada diri manusia. Mau selamat masuk ke kubur, mati harus bawa iman. Ada orang meninggal nggak bawa iman Ustaz? Ada. Siapa itu Ustaz? Orang yang meninggal dalam maksiat. Lagi judi, meninggal. Lagi nyekek botol, meninggal. Lagi zina, meninggal. Meninggal bunuh diri, khalidina fiha, kekal dia selama-lamanya dalam neraka. Dipastikan dia mati nggak bawa iman. Maka kalau mau selamat masuk ke dalam kubur, jangan sampai mati dan masuk ke dalam kubur imannya tinggal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada ceramah baru-baru ini di perwiritan ibu-ibu, pulang saya dikejar ibu tuh, Ustaz, ada apa Bu? Tolonglah Ustaz tuliskan yang Ustaz ceramahkan tadi. Yang mana? Tadi kan Ustaz jelaskan, nanti kita dikubur ditanya marrob buka. Nah, itu nanti jawabannya apa Ustaz? Gitu. Man nabiyuka, jawabannya apa? Man kita buka, jawabannya apa? Tolong tuliskan gitu Ustaz. Tak deloi rai wawaiku ini. Udah, bapak, nggak perlu itu, saya bilang. Sombong kali Ustaz, tinggal nuliskan sebentar aja kok, nggak perlu. Ustaz ngajari, tapi minta tuliskan aja nggak mau. Mau untuk apa sama ibu? Ya dihafal-hafal lah dari sekarang Ustaz, supaya nggak payah. Ibu ngapal, aku yang kasus, aku bilang. Kasus apa Ustaz? Pembocoran soal, aku bilang. Dulu zaman UN, ujian nasional, anak SMA, kepala sekolahnya membocorkan soal tangkap Polda, kok masuk penjara? Aku pula membocorkan soal mungkar nangkir, selesai lah aku disikat dia. Nggak, maksudnya kan nggak apa-apa dibaca-baca dari sekarang Ustaz, nggak perlu. Ibu kalau ninggal bawa iman, iman ibu nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Bukan mulut ibu, bukan tangan, bukan kaki. Maka pertahankan iman itu. Jadi macam mana cara merawat iman ini Ustadz? Banyak-banyak mendengarkan tausiah agama. Ini saya senang dengarnya tadi, alhamdulillah. Ada Ustadz Ramadan, ada Ustadz kita di sini, manfaatkan, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Saya dengar Ustadz Prof Muzakir juga udah masuk kemari. Subhanallah. Karena biar bagaimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, merawat iman itu salah satunya dengan taklim. Banyak menghadiri tausiah agama. Satu masjid itu dikatakan makmur, musola dikatakan makmur, bukan cuma karena jamaah sholat 5 waktunya yang ramai. Program masjid musolanya itu apa? Gitu. Indah masjid, tapi jemaahnya nggak dicerdaskan, mati juga masjid ini nanti. Makanya wajib masjid yang makmur itu ada taklim, ada pengajian, undang guru, belajar kita di situ. Banyak persoalan-persoalan agama ini yang kalau kita nggak belajar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kecil masalah bisa jadi besar. Anak-anak, ayo, kecil jadi besar.
jadi besar. Ayo. Satu itu, banyak menghadiri majelis taklim. Maka sekarang punya handphone, bagaimana beli handphone? Handphone itu bisa menghasilkan pahala. Ya Bu ya, jangan cuma untuk mamerkan